Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Oke, pertemuan ketiga masih tetap semangat. Oke, saya harap teman-teman mahasiswa semuanya masih dalam keadaan yang sehat dan semangat. Baik, kalau kemarin di pertemuan kedua kita bicara masalah bagaimana sistem, apa itu sistem, kemudian posisi sistem informasi akuntansi itu di mana di dalam sebuah perusahaan ya. Nah, hari ini kita akan bicara masalah data dan informasi yang ada dalam sistem informasi akuntansi itu sendiri. Nah, kita ambil tema ada formulir, jurnal, buku besar, di dalamnya nanti ada buku besar pembantu. Baik, apa itu formulir? Kita lihat. Formulir ini adalah secari kertas, kalau dulu belum ada banyak komputer atau fasilitas elektronik ya. Jadi ini definisinya kita ambil gabungan dari definisi yang tahun lalu lama gitu ya, dan definisi yang terbaru. Formulir adalah secari kertas atau daftar isian elektronik yang digunakan untuk menghimpun beberapa informasi dari sebuah subjek. Tentunya di sini adalah data atau subjek ini adalah transaksi akuntansi, transaksi yang mengandung bisnis di sebuah perusahaan. Oke, formulir itu sering disebut sebagai dokumen. Jadi nanti ada dokumen, kalau dia fisik ada kertas, forms, bisa jadi nanti di dalamnya ada faktur atau bukti transaksi gitu ya formulirnya. Nah, ini sering dikaitkan dengan hasil dokumentasi dari sebuah transaksi, sehingga sering disebut dengan dokumen atau data transaksi bisnis itu ya. Nah, contohnya tadi ada faktur penjualan, faktur pembelian, kemudian kartu jam kerja ya, surat muat atau bill of lading, ada pernyataan piutang, voucher, bukti kas keluar, bukti kas masuk, banyak lain sebagainya. Nah, ini semuanya adalah bukti-bukti transaksi yang di dalamnya isian data. Ini adalah formulir ya. Jadi biasanya di beberapa perusahaan yang dia punya bukti transaksi fisik ya, seperti nota, dia ada beberapa double ya. Jadi rangkap formulirnya beberapa rangkap gitu ya. Ada 1, 2, ada yang 3. Nah, itu semuanya akan dipakai. Nah, itu yang kita akan bahas gitu ya. Itu adalah formulir. Nah, contoh kalau kita lihat di slide ini ada faktur penjualan. Saya contohkan faktur penjualan. Ini biasanya faktur penjualan itu bentuknya adalah seperti ini. Ada beberapa bagian atau zona yang sudah disetting. Yang pertama di sini ada zona identitas. Nah, zona identitas ini memuat perusahaan, biasanya ada PT apa, misalkan perusahaan apa, alamat lengkapnya gitu kan. Nah, kemudian baru judul formulirnya atau formnya apa, faktur penjualan, kemudian dijual kepada siapa, alamat, dikirim kepada alamatnya, tanggal pengirimannya kapan, rute pengirimannya, ini lengkap sekali ya. Kemudian ada nomor fakturnya, tanggal, nomor order, tanggal order, semuanya ada. Nah, tidak luput nanti di bagian utama atau tubuh formulir ini ada input dari data transaksi itu sendiri, nomor urut, kemudian keterangan barang yang dijual belikan. Kalau ini faktur penjualan berarti ada bukti penjualannya, barangnya apa, berapa satuannya, kuantitasnya, jumlahnya, kemudian harga per satuan berapa. Jika ada nanti di sini mungkin ada potongan atau PPN, bisa ditambahkan di sini. Nah, yang di bawahnya tidak luput di sini ada namanya yang bertanggung jawab atau yang mengotorisasi. Jadi yang melakukan penjualan di sana dibubuhkan tanda tangan dan nama lengkap di sini biasanya. Nah, ini adalah salah satu bentuk formulir faktur penjualan. Nah, manfaatnya apa dari faktur ini? Karena ini nanti kaitannya dengan
sistem informasi akuntansi ini adalah menjadi objek pokok dalam sistem informasi akuntansi ya. Nah, manfaat dari formulir ini yang pertama adalah menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Jadi kalau di sini ada keterangan kepadanya siapa, nomornya, kemudian identitas lengkap antara si penjual dan pembelinya tadi, kemudian yang dijual belikan, tapi tidak ada tanda tangan di sini, artinya tidak ada yang bertanggung jawab di sini. Kenapa? Tidak ada bubuhan tanda tangannya. Sehingga nanti yang melakukan penjualan di sini wajib untuk melakukan tanda tangan atau cap stempel misalkan di sini ada. Nah, sehingga ketika ada penelusuran ulang catatan-catatan penjualan itu bisa ditanyakan langsung kepada yang bertanggung jawab di sini. Nah, yang kedua, merekam data transaksi bisnis perusahaan. Setiap tanggal kalau kita bayangkan perusahaan-perusahaan yang besar itu mungkin transaksinya tidak harian ya. Bahkan setiap menit dia akan melakukan penjualan. Sehingga dalam satu hari itu bisa mungkin sampai ratusan atau bahkan ribuan transaksi penjualan. Nah, ketika itu tidak terdokumentasi akan sulit untuk melakukan evaluasi data. Berapa jumlah penjualan hari ini? Kemudian berapa yang kita keluarkan barang A, barang B, kemudian sisanya tinggal berapa gitu kan. Nah, untuk menelusur itu akan sangat sulit. Sehingga data ini nanti kita tuliskan atau kita cetak, ini menjadi rekaman data transaksi bisnis perusahaan. Sehingga nanti dalam satu periode bisa ditelusur, dicatat, di jurnal sampai dengan dikeluarkannya laporan keuangan gitu ya. Nah, kemudian formulir ini dapat mengurangi kemungkinan kesalahan. Iya, kalau hanya catatan, apalagi catatannya satu, bisa jadi bisa keliru. Karena apa? Keteledoran dari si SDM yang ada di perusahaan. Bisa jadi ada kekeliruan. Tapi ketika ini kita bandingkan dengan nanti misalkan di sana di bagian, karena ini penjualan ya, di bagian gudang itu ada catatan persediaan yang dikeluarkan, apa benar atau tidak jumlahnya yang dikeluarkan pada hari ini, tanggal ini, jam ini misalkan sekian. Nah, nanti ada perbandingan data sehingga bisa jadi ini sangat membantu untuk mengurangi adanya kesalahan gitu ya. Nah, bisa jadi dengan untuk mengurangi kesalahan itu antara bukti yang satu dengan bukti yang lain yang masih dalam satu transaksi itu dibandingkan, dicocokkan gitu ya. Itu adalah evaluasi. Nah, kemudian dari formulir ini bisa menyampaikan informasi pokok kepada bagian atau orang lain. Ya, bagian penjualan mungkin kaitannya dengan bagian pemasaran, dia masarkan kemudian jual. Nah, catatan penjualan ini akan dimasukkan ke bagian persediaan dan bagian akuntansi. Nah, ini adalah salah satu bentuk data atau dokumen yang bisa untuk mengadakan komunikasi pencatatan ya, komunikasi pencatatan sehingga ada informasi walaupun toh tidak ada misalkan suara atau kata-kata yang keluar, tapi dengan catatan ini bagian akuntansi dia paham, bagian persediaan dia akan paham. Oh iya, berarti ada permintaan nih pengeluaran barang sekian, jenisnya ini, dikirim ke saudara ini misalkan. Gitu ya. Bagian akuntansi juga sama. Dia akan mencatat, oh ada penjualan hari ini jumlahnya sekian, gitu ya. Nah, jadi ada informasi yang bisa disampaikan kepada bagian atau orang lain. Atau bahkan tidak di dalam satu perusahaan saja, tapi bisa keluar ke pihak eksternal, misalkan ke pelanggan atau ke pihak yang membeli ya. Jadi menjadi tanda bukti pembelian atas penjualan barang ini gitu ya. Baik, ini adalah itu adalah manfaat dari formulir. Nah, kemudian prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir. Nah, ini menjadi bagian penting ya. Jadi kalau kita misalkan nanti bekerja diminta untuk membuat sebuah formulir
merancang faktur penjualan misalkan. Nah, poin-poin apa saja yang perlu atau penting kita cantumkan di dalamnya. Atau mungkin saudara mau membuka bisnis nih, mau membuat faktur nih misalkan. Nah, yang pertama adalah sedapat mungkin manfaatkan tembusan atau copy formulirnya. Jadi ada beberapa tembusan yang mungkin harus kita sampaikan informasi dari data formulir itu sendiri ke bagian apa saja. Nah, berarti butuhnya berapa? Ya, berarti harus rangka berapa gitu ya. Nah, kemudian hindari duplikat dalam pengumpulan data. Kalau datanya sudah valid butuh satu misalkan, nggak usah banyak-banyak, terlalu rumit, terlalu banyak, gitu kan. Nanti kaitannya dengan pemborosan. Kalau di dunia akuntansi itu efektivitas biayanya kurang. Buatlah rancangan formulir sesederhana dan seringkas mungkin. Ini kaitannya dengan yang di atas tadi ya. Jadi nggak usah banyak detail, kemudian harus pasang foto nih misalkan. Yang pembelinya siapa, difoto dulu baru dicetak. Nggak perlu ya. Masukkan unsur internal checks dalam merancang formulir. Nah, ini yang saya katakan tadi, harus ada otorisasi. Jadi yang bertanggung jawab atas pencatatan, atas transaksi itu siapa? Jadi harus ada nama lengkap, tanda tangan, dan jangan lupa nanti tanggalnya misalnya di sana. Kemudian beri nomor urut dan identitas lengkap. Nomornya urut, faktur nomor 1, tanggal sekian misalkan. Nomor 2, nah jadi nanti bisa ditelusur. Ketika ada sobekan faktur yang hilang, itu nanti kelihatan. Oh, yang hilang ini. Faktur nomor 3, tanggal sekian. Kenapa hilang? Gitu kan. Berarti ada faktur yang tidak tercatat di dalam data akuntansi misalkan. Nah, artinya memudahkan penelusuran atau evaluasi, atau kalau bahasa kerennya nanti kalau di audit itu kelihatan gitu ya. Kemudian susun dan buat formulir yang digandakan sesuai kebutuhan. Ya butuhnya 2 ya cuma 2, 3 tergantung dengan bagian yang akan kita sampaikan. Kapan formulir itu digunakan? Nah, tentunya digunakan ketika perlu ya kan. Ketika perlu, kemudian harus ada dokumentasi nih, catatan transaksinya nih. Berarti harus ada faktur penjualannya atau faktur pembelian atau yang lainnya lah. Ya. Nah, kemudian jika informasi tertentu perlu dicatat berulang kali. Biasanya ada pekerjaan yang bisa diminimalisir, ya. Artinya ketika kita harus mencatat sampai beberapa kali, kenapa tidak kita catat sekali aja langsung bisa 3 rangkap bisa tertulis gitu ya. Nah, ini artinya ada perlu pembuatan formulir yang berangkap. Jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama untuk memudahkan pengecekan. Yang saya katakan tadi, ketika antara bagian penjualan, bagian gudang dan akuntansi, ketika nanti datanya dijadikan sebuah laporan, nah ini akan klop, akan sama matching antara catatan pengeluaran barang, penjualan, dan penerimaan keuangan gitu ya. Jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab, ya kadangkala misalkan sangat riskan sekali ketika aset atau aktiva perusahaan itu dikeluarkan kaitannya dengan pihak lain, pihak di luar perusahaan. Contoh tadi ada penjualan, persediaan barang dagang itu pindah tempatkan kepada orang lain di luar perusahaan ketika ada transaksi. Ya, ketika ada transaksi. Transaksi itu adalah transaksi penjualan, baik itu penjualan kredit maupun tunai. Nah, ketika ada transaksi itu berarti harus ada dokumentasinya. Nah, di situ siapa yang melakukan, kapan, berapa, identitas lengkapnya harus ada. Nah, itulah dibutuhkannya formulir kapan gitu ya.
Nah, kemudian selain dari formulir ini ada aktivitas tertentu. Jadi formulir itu nanti banyak ya, bisa tadi saya katakan voucher misalkan, faktur, nota atau yang lain sebagainya lah. Nah, ini adalah dokumentasi data atau informasi. Nah, aktivitas dari pencatatan itu sendiri membutuhkan fasilitas. Namanya apa? Namanya adalah jurnal. Nah, apa itu jurnal? Saya yakin teman-teman di semester 3 ini sudah banyak belajar dari mulai semester 1, 2 diajari tentang akuntansi ya, mulai dari bukti transaksi, kemudian pencatatan, penjurnalan, posting, sampai rekapitulasi ke buku besar dan lain sebagainya. Nah, ini sekedar sekilas memflashback aja ya. Nah, jurnal ini adalah sesuatu fasilitas untuk mempermudah akuntan atau bagian akuntansi itu mencatat dan membuat atau melaporkan laporan keuangan dari bukti transaksi sampai muncul laporan keuangan ya. Nah, pentingnya jurnal ini adalah sebagai catatan pertama setelah formulir atau bukti transaksi. Catatan akuntansi ini, jurnal ini lengkap, rinci dan urut tanggal, harus urut tanggal. Kemudian sebagai sumber klasifikasi data. Jadi penjualan, ada akun penjualan, piutang usaha misalkan, penjualan kredit ya. Nah, dua akun ini nanti posisinya mungkin berbeda karena dia punya klasifikasi akun yang masing-masing, yang sendiri-sendiri. Nah, sehingga nanti lari ke jurnalnya, kemudian pencatatannya mungkin akan berbeda-beda ya, tergantung dengan jurnal yang akan dipakai. Pakai jurnal apa? Karena jurnal ini akan ada beberapa ya. Bisa jadi jurnal umum atau jurnal khusus ya. Nah, jurnal khusus itu terdiri dari jurnal penjualan, pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas, atau jurnal umum. Jurnal umum dalam hal ini adalah semua transaksi yang tidak masuk dalam jurnal khusus 4 itu tadi. Nah, maksudnya adalah di jurnal umum gitu ya. Nah, jadi ini aktivitas mencatatnya, jurnalnya gitu ya. Nah, kemudian saya flashback kembali bagaimana siklus akuntansi itu, kemudian bagaimana sistem informasi akuntansi akan kita pelajari di sini. Siklus akuntansi yang seperti saya katakan tadi berawal dari bukti transaksi, dari form-form yang sudah diisi ya, kemudian kita catat, aktivitas mencatat itu memasukkan ke jurnal namanya. Kemudian dari jurnal itu nanti kita pindahkan ke buku besar di setiap akun yang ada di transaksi atau jurnal transaksi itu. Nah, kemudian dari buku besar ini kita masukkan ke neraca saldo. Jadi kalau setiap akun sudah kita rinci, kita total, kemudian dari totalan setiap akun nanti kita masukkan ke neraca saldo. Jadi jumlah keseluruhannya kita masukkan. Kemudian ketika ada beberapa yang tidak tercatat di jurnal transaksi tapi harus ada penyesuaian, jadi diperlukan namanya jurnal penyesuaian. Nah, baru dari rekapan, neraca saldo dan jurnal penyesuaian kita mampu atau bisa untuk membuat laporan keuangan, neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan atau CLK gitu ya. Nah, baru akun-akun yang non real kita tutup ke jurnal penutup. Nah, siklusnya seperti itu ya, Nah, posisi formulir tadi posisinya adalah di bukti transaksi ini. Bukti transaksi. Kemudian jurnal posisinya di sini, aktivitasnya ada di sini. Kemudian aktivitas proses pelaporan, pencatatan sampai pelaporan itu siklusnya seperti ini. Nah, sistem informasi akuntansi sekali lagi nanti ada di semua siklus ini. Nah, nanti kita lebih detail lagi ya. Nah, ini aktivitas atau tahapan dari akuntansi ya, dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, ini tahap pencatatan.
Kemudian tahap pengikhtisaran dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, kemudian menutup buku besar, neraca saldo, baru muncul laporan keuangan, ya. Ada laporan keuangan, laba rugi, laporan perubahan modal, neraca. Adalah tahap laporan. Nah, ini 3 tahap ini. Nah, kemudian saya contohkan di sini tadi kalau kita bicara jurnal. Nah, ini salah satu contoh dari jurnal penjualan PT Cahaya Abadi periode Maret 2020. Tanggal, urut, kemudian nomor faktur bila perlu dicantumkan, kemudian keterangan pelaku atau pembelinya siapa, kemudian syarat pembayarannya seperti apa, jumlah akun ada berapa, misalkan piutang dagang dan penjualan. Nah, bisa jadi nanti ada 3 akun ya. 3 akun, ada piutang dagang, kas masuk tapi sebagian penjualan. Bisa jadi seperti itu. Nah, jumlahnya berapa? Ini debit kreditnya. Nah, ini salah satu contoh sederhana jurnal penjualan. Jurnal-jurnal yang lain saya yakin saudara sudah paham ya di sini. Oke, nah, berkaitan dengan buku besar dan buku pembantu tadi, sekilas saya sampaikan, General Ledger merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk menyortasi, dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar, kemudian buku pembantu atau subsidiary ledger, ini merupakan suatu cabang buku besar yang berisi rincian akun-akun tertentu yang ada di dalam buku besar. Jadi kalau buku besar misalkan buku besar persediaan. Nah, karena persediaan di perusahaan dagang itu banyak, dirinci satu-satu. Persediaan buku tulis, persediaan alat tulis, persediaan alat kantor misalkan. Nah, ada berapa atau per jenis nama barang. Nah, nanti ada keluar masuknya berapa tercatat rinci. Itu namanya buku besar pembantu. Atau piutang ya. Secara total namanya buku besar piutang, hanya piutang, tapi seluruh pelanggan masuk. Nah, kita rinci buku pembantunya per pelanggan, nanti ada buku pembantunya. Nah, itu di buku besar dan buku pembantu. Nah, ada 4 tahapan kegiatan posting dari jurnal ke buku besar. Yang pertama adalah pembuatan rekapitulasi jurnal, mensortasi akun yang akan diisi dengan data rekapitulasi, kemudian pencatatan data rekapitulasi dalam akun yang bersangkutan, pengembalian akun ke dalam arsip pada urutannya semula. Contohnya ini buku besar ya. Nah, jadi setiap akun kita rekap dari beberapa jurnal khusus ya. Buku besar kas misalkan ada saldo debit, penerimaan piutang masuk 10 juta, dari saldo 10 juta berarti bertambah 20 juta, kemudian pembayaran gaji keluar 3,5 juta, tinggal 16,500 dan seterusnya. Jadi semua transaksi yang ada kaitannya dengan akun kas akan kita catat di buku besar ini ya. Jadi sehingga nanti saldo akhir akan terlihat di sini gitu ya. Oke. Kemudian contoh dari buku besar pembantunya seperti ini. Contoh buku besar pembantu utang. Kalau utang secara keseluruhan mungkin totalnya sekian ya, tapi kita rinci per pelanggan, per partner. Kalau utang berarti munculnya dari jurnal pembelian ya, pembelian kredit ya. Nah, contoh kita beli ke CVA tanggal sekian 1.200.000. Nambah lagi pembelian 3 juta, berarti totalnya 4.200.000. Nah, dibayar atas hutang kemarin 2 juta, tinggal 2.200.000. Terus seperti itu. CVB, CVC, terus berapa banyak total partner atau supplier yang kita jadikan partner ya. Itu buku besar pembantu utang. Nah, buku besar pembantu, buku besar
saja atau general ledger, kemudian ada jurnal, ada bukti transaksi. Itu adalah semuanya aktivitas dan bukti atau data akuntansi. Nah, yang menjadi poin utama yang pengen saya tekankan di sini adalah bagaimana sistem informasi akuntansi itu kita pelajari di siklus akuntansi. Jadi, sistem informasi akuntansi itu adalah pencatatan, karena ini kegiatan adalah kegiatan klerikal yang rutin, jadi rutinitas, sehingga harus ada sebuah sistem atau sebuah dokumentasi atas aliran data itu. Atau dengan kata lain, sistem informasi akuntansi itu adalah mencatat secara dokumenter aliran data dari bukti transaksi, jurnal, kemudian bukti transaksi itu lari kemana, disampaikan ke bagian apa saja, dan disimpan oleh siapa saja, ya. Dalam siklus akuntansi ini itu harus kita gambarkan, atau termasuk di dalamnya ada aktivitas apa saja, menjurnal, ditulis nanti aktivitas jurnalnya, atau menggandakan, atau mencatat ulang, atau membuatkan bukti yang lain atas bukti-bukti yang ada di awal. Nah, itu aktivitas itu semuanya kita catat dalam sebuah sistem, sehingga nanti urutan itu sudah pasti dan harus dilalui menjadi sebuah kebijakan yang harus dilakukan oleh sebuah prosedur, gitu ya. Nah, jadi sistem informasi akuntansi itu tadi muncul atas aktivitas yang mencatat bukti transaksi, mulai adanya transaksi, bukti transaksi, kemana larinya, disampaikan ke siapa, ada aktivitas apa atas bukti itu, sampai dengan bukti transaksi itu disimpan atau diarsipkan. Dengan cara apa diarsipkan? Nanti ada kodenya semuanya. Nah, bahasa yang seperti itu adalah bahasa sistem informasi akuntansi. Ya. Nah, jadi paham ya. Jadi siklus akuntansi ini kegiatan klerikalnya kita catat di sebuah sistem namanya sistem informasi akuntansi. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus pelajari lebih dalam nih. Ini baru di awal ya, baru di awal. Jadi seperti itu untuk bukti, kemudian data dan informasi, saudara saya yakin sudah paham. Tinggal nanti kita belajar bagaimana membuat sebuah sistem atau membaca sebuah sistem. Baik, seperti itu saya kira cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan ke materi yang lebih lanjut atau yang lebih dalam lagi di pertemuan keempat. Oke. Terima kasih. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.